juga kan. Kita akan membahas seputar bisnis ya guys. Oke. From hero dari Dari bos. hero. Oh iya ya, dari nol ke berapa ya? Nggak ada angka terakhir ya. Angka terakhir apa coba? Kok kenapa bisa gua yang lebih hafal nih? Gugup. Jarang podcast soalnya sama cewek. Oh, Pengalamanmu iya pengalamanku tahun di sini. berapa lah ke Korea? Waktu itu aku berangkat ke Korea itu tahun 17 ya. 17. Oh 17. Berarti sebelum Jangan yang Masehi ya? sedih. Ya aku aja masih susah gitu untuk bangun dari rebahan, apalagi yang belum bangun gitu. Dan masih Yang tidur. harus semangat itu udah istilahnya gimana ya? Kalau kita mau sukses itu kita harus selalu banyak gerak. Banyak gerak, banyak relasi. Semakin banyak pengenalan di luar sana, kita semakin dapat kesempatan itu semakin luas. Anjay. Iya, semakin luas. Jadi otomatis kita untuk bergerak lebih leluasa dan kita bisa mencari kesempatan lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Semakin banyak orang yang kita kenal di luar, entah dia memang orang sukses atau entah orang biasa, nggak apa-apa kita bergaul gitu loh. Pasti suatu hari kita akan menemukan orang sukses, menemukan orang yang udah pernah sukses, udah pernah di jalan kita gitu loh. Jadi apapun itu berdasarnya dari susah. Mereka pasti dari susah dan sukses. Nah, ketika kita dihadapkan dengan orang sukses, artinya kita itu akan seperti mereka gitu. Iya. Begitu banyaknya kenalan kita gitu yang pada sukses ya menandakan kita itu mampu gitu untuk berada setara gitu di orang-orangan kayak gitu. Iya. Banyak banget berarti ya kalau udah makan garam itu habis satu gudang-gudangnya itu udah dimakanin semua kan. Intinya gini lah, aku lebih banyak makan garam daripada kamu makan beras. Oke, kita dari tadi ke pembukaan terus ya guys sama penutup. Akan dibongkar isi-isinya. Kenapa kata-kata si Cici ini bisa sangat melezat gitu, melekit dan merasuk gitu ke dalam jiwa, kita bongkar. Kenapa? Ada pengalaman menarikkah gitu selama kerja di pabrik gitu, ketemu banyak orang laknat gitu. Sudah jelas karena bagiku sih udah terbiasa karena apa? Pengalamanku untuk merantau itu dari umur 17 tahun sampai sekarang. Nah, orang apapun saya pernah menemui, sejahat apapun, sebaik apapun pernah aku temui ya. Tapi bagi aku ya masih bisa aku untuk bergaul dan gimana ya mengadaptasinya. Ya, bagaimana kita harus cara mengadaptasi ikut arus gitu loh. Iya. Soalnya kan orang itu ya pada dasarnya kan kalau dibaikin keenakan, kalau dideketin berani gitu hawanya, kalau dijauhin pada melunjak gitu, kalau disombongin malah kayak bangga gitu, Iya bercandain kita gitu dan bla 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 gitu kan. Ya umum banget kan, kita pun ya seperti itu. Aku karena kita manusia juga gitu. Manusia di dunia ini tuh istilahnya apa ya? Beras itu satu macam tapi dimakan ribuan orang, di ribuan macam manusia yang makan. Jadi kita hal yang sangat wajar seperti itu. Kayak seperti ya teman-teman sekeliling, entah ya maksudnya yang kita bergaul ya, yang kita gaul setiap hari ataupun ya untuk bisnis, untuk apapun di sekelilingnya itu tetap orangnya tetap pasti yang kita ketemu itu pasti beda-beda karakternya kan. Meskipun berasnya sama gitu. Iya, pasti makannya beda-beda orang gitu loh. Ya banyak juga sih yang baik gitu, nggak laknat semua kan semua manusia. Ya contohnya Cici lah ya, yang hatinya baik meskipun barbar gitu di covernya gitu lah. Lo kok bisa tahu gua baik? Yang penting hatinya kan baik. Kalau urusan bacotnya itu udah jangan ditanya. Kayaknya aku terkenal deh soal bacot deh, apalagi kalau menagih utang. Sudah keluar mutiara kamus Arab itu langsung. Iya benar. Tapi ya nggak bisa lah, kalau saya nagih utang saya tetap
tetap terlihat menakutkan gitu loh. Banyak orang bilang, oh kenapa kamu nggak sesuai dengan yang saya lihat gitu. Oke. Berarti selain di pabrik ada pengalaman pahit nggak? Pabrik doang itu seumur hidup cuma 2 tahun kah kerja di pabrik? Nggak sampai 2 tahun, itu 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Konsisten banget berarti ya. 1 tahun itu saya masuk ke Korea itu sudah sebenarnya intinya tuh saya tuh hanya buat batu loncatan ya. Di pabrik itu saya cuman hanya buat batu loncatan. Karena saya nggak mungkin, saya orang baru masuk ke negara asing terus saya langsung bisa istilahnya kayak bayi melahirkan belum belajar merangkak sudah belajar lari kan, nggak mungkin, hal mustahil itu. Jadi saya walaupun pingin mencapai sesuatu, saya harus belajar dari dasarnya. Dan belajar dari dasarnya istilahnya tuh saya harus hidup susah dulu dan melihat lingkungan, disesuaikan dengan lingkungan saya. Nah, kehidupan mereka di sini seperti apa, dan kita sambil melihat apa yang bisa kita mencapai lewat jalan apa gitu loh. Kayak gitu. Coba berdiri sendiri tanpa mengandalkan siapapun. Karena kita tahu ya, kita kalau mengandalkan itu tidak akan selamanya gitu loh. Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Ya udah. Intinya beda lah. Pokoknya maksudnya susah sekali ya berbicara dengan Anda karena lebih suhu ya daripada perkataan saya yang baru makan beras. Jadi gini loh pemirsa, dia tuh sekarang mati kutu. Iya, ya gitulah. Yang bahas orang mati, bahang apa itu kan mereka belum pernah mati dulu, tapi emang bisa ngebahas orang mati kan? Gak usah sesuai pengalaman. Gitu. Kayak kau kan emang gak pengalaman menikah, tapi tahu banget gitu isi rumah tangga itu seperti apa. Nah, kayak nyuruh orang itu jadi apa adanya gitu loh. Contoh adek aku aja waktu pertama datang Korea, aku nggak manjain dia kayak, pokoknya kau kalau nggak betah balik aja gitu. Yang penting seenakmu, senyamanmu dulu di sini. Enggak. Kalau aku, pokoknya kalau kau masih nggak kerja pulang aja gitu loh. Saking kejamnya. Kenapa? Karena itu dorongan gitu. Kita sebetulnya nggak bisa menerima orang apa adanya. Kenapa? Ya kalau gua apa adanya hidup, ya kau nggak bakal mau lah ketemu gua. Ngerti nggak sih? Gua kan yang kalau apa adanya itu bangun pagi, rebahan, makan, tidur, mandi, makan, nemu malam, besok tidur lagi, itu apa adanya gua gitu. Siapa yang mau ketemu gua gitu? Karena sekarang kita membahas yang sedih-sedih gitu loh. Kenapa Anda ke Korea? Ya enggak sih, cuman ngerasa bosan aja di Indo. Isengnya berawal dari permulaan punya niat ke Korea itu karena aku bosen di Indo, jadi pingin ke Korea. Nah sampai di Koreanya, aku merasa betah di sini. Suka karena di sini kan ada banyak musimnya, dan saya banyak negara yang aku pergi, kurasa di Korea itu paling enak, paling nyaman. Jadi Korea adalah jalan ninjaku gitu. Pakai jalan ninjaku. Karena Korea yang ada di hati ya waktu itu. Ada pencapaian nggak sulit gitu waktu ke Korea? Atau langsung cereng beli? Enggak sih, tiba-tiba. Langsung cereng. Langsung cereng saya langsung ke sini kayak mimpi aja. Beli tiket langsung terbang, udah ke sini aja gitu. Oh, itu kayak mimpi ya. Berarti kalau yang lain nggak kayak mimpi, kayak kenyataan gitu ya. Bener-bener sadar gitu untuk datang ke Korea, betapa sulitnya waktu itu. Iya. Gue juga ya sama sih 11-12 langsung cereng gitu. Lah, di mana ini gitu kan? Baru sadar ya di sini ya. Aduh, ternyata ya, begitu ya Korea. Iya sih. Nah, pertama kesini yang biasalah adaptasi cuaca, ya, makanan itu. Sering gitu sakit ya, itu sering terutama sakit. Setiap penggantian cuaca itu dalam 1 tahun itu ada 4 musim cuaca itu pasti sakit, jelas ya. Langsung itu. Kerja kah? Iya, gitu. Langsung 1 minggu langsung kerja. Kerja langsung, pengalaman kerja di pabrik itu ya serius, benar-benar. Itu berarti pertama kali masuk pabrik atau sebelumnya di Indo pernah kerja di pabrik? Belum. First time, pertama kali. Pokoknya itu langsung bergulat dengan mesinnya. Iya. Terus ya nggak kaget-kaget amat ya. Jadi pas sampai di pabrik ya kerjanya seperti biasa gitu. Cuman yang nggak kebiasaannya karena mungkin karena dari segi pekerjaannya beda ya.
Jadi kita pegang mesin waktu itu, pegang mesin, jadi capek banget. Nangis nggak? Maksudnya pertama kerja umur berapa tahun sih? Pengalaman aku nih, waduh jauh kali loh. Itu umur berapa ya? Pengalaman kerja saya merantau ke luar negeri itu 17 tahun. Oh, jadi sebelum Korea udah ada negara yang udah menjelajahi gitu yang negara-negara lain sebelumnya gitu loh. Cuman lastnya ini ya di Korea. Berhentinya di Korea yang lama gitu loh. Tapi kayak pertama berarti berapa negara itu? Cuman 2 aja. Taiwan, Hong Kong pernah, Cina pernah, Singapura, Malaysia. Itu kerja atau wisata kok banyak banget? Itu sih ya nggak termasuk hitung kerja ya, karena kan saya tour guide ya. Tour guide ya, bawa-bawa orang jalan-jalan gitu. Jadi watak kata bolak-balik. Jadi kadang ada misi kerja ya, kita diutusin ke luar negeri ya, kita pergi gitu. Ada utusan gitu tiap negara ya. Iya, begitu. Itu berarti ya biasa aja datang ke Korea, orang dari dulu hidup di jalanan ya, mungkin hidup di luar rumah gitu ya. Iya, di udah luar jelas. negara Kita sendiri. Kalau kita sebagai perantauan ya, sebagai pekerja perantau itu sudah hidup seakan-akan tuh kayak hidup sebatang kara. Nggak punya rumah, nggak punya keluarga, kayaknya gimana gitu ya. Tapi tetap harus selalu yakin dan kuat. Tapi keren sih untuk sebatang kara yang bisa bangun jatuh gitu sendirian gitu, menanggung beban di pundak gitu, terus dipaksa berdiri lagi gitu kan. Harus. Kalau bangkit udah nggak harus ditanya berapa kali karena jatuhnya sering kan. Ya gitu sih. Iya, jatuhnya sering. 2 seminggu tuh diem dulu langsung kerja pabrik. Iya, waktu itu seminggu itu pun masih desak terus ya, tuh pingin kerja karena memang kepribadianku itu selalu aktif gitu loh. Kalau terlalu lama sayanya nggak kerja, saya ngerasa nggak nyaman gitu. Gitu. Nggak nyaman. Harus Jadi pokoknya gerak aja gitu. Nggak terbiasa. Ngerti ya? Ya ada apanya lah, semua hal itu ya tergantung ada apanya. Gitu anjay babar. Gitu kan. Susah sih. Coba aja, Cici kan sekarang didengerin sama orang yang mungkin sama levelnya kayak Cici ya. Dan aku pun nggak merasakan itu ya. Cuman di atas langit masih ada langit gitu. Jadi giliran lah gitu. Kalau orang biasa lihat sultan itu, dia keburu minder. Mau ngasih hal kecil pun dia takutnya aduh nggak enak gitu. Nggak enakan gitu sama sultannya itu kan. Kayak nggak bakal diterima, nggak bakal kemakan, nggak bakal bla bla bla. Akhirnya si orang sultan biasanya ini kan secara materi kita ngomong kan, dia nggak dapat apa-apa dari orang sekitar gitu. Benar. Nah, terus nggak dapat apa-apa. Sekali ada perhatian penuh dan pemberian dari orang kecil itu senang banget. Banyak yang nggak respon ke sana gitu orang tuh gitu. Iya benar. Gara-gara dia sultan kita nunduk aja gitu, nggak ngasih apa-apa, yang penting hormat gitu ya. Iya. Kehormatan udah sering kita terima ya. Maksudnya kan kau kan dari relasinya aja kan orang bos-bos ya udah cukup dihormati gitu sama majikan, dan kita itu butuh banget sih sentuhan dari ya junior gitu, dari apalah gitu. Aku pun jarang banget sekarang ya kalau main ke Indo ada yang mau ngasih air putih gitu. Orang bawa minum sendiri kayak Coca-Cola apalah gitu ya. Sebetulnya butuh air putih juga untuk membasahkan tenggorokan gitu, bukannya yang manis terus. Itu sih hal yang sering terjadi gitu. Kebahagiaan kecil yang terlupakan dan hilang gitu. Walaupun apapun itu yang diberi juga rasanya itu udah kayak aduh senangnya minta ampun beneran. Karena mungkin ya kita udah terbiasa selalu kita bayar kita tuh nggak ngerasa
kita dibayarin. Suatu hari entah siapa itu dan tak sengaja ada yang mau buang makanan gitu kan. Ini daripada jadi sampah ya buat lu aja gitu. Ih, seneng. Jadi tak sengaja, oh kita ditraktir, aduh seneng banget. Filosofinya kayak gini, itu masuk ke bersyukur maksudnya gitu. Jadi kalau kita menerima tai aja diterima gitu, iya. Orang otomatis mau ngasih, kok aja dia terima kasih, apalagi gua kasih emas gitu, kayaknya udah guling-guling gitu kan. Jadi orang tuh mau ngasih lebih gitu. Ya halayaknya kehidupan gitu dan Tuhan gitu nyuruh menunggu kita itu untuk gitu mencapai pemberian yang lebih besar gitu. Iya, ya benar, karena sabar aja dulu untuk yang ya susah sih ngomongin orang susah sama orang senang, karena per 100%-nya yang senang cuma 20% kan. Iya. 80% susah. Benar. Mau di negara maju, di negara berkembang, kita udah lihat dengan mata kepala sendiri kan dunia kenyataan yang ada di luar itu seperti apa gitu loh. Anjay, benar. Intinya tapi aku paling suka ya sama orang miskin yang sombong. Miskin aja sombong gitu. Nggak tahu, seneng aja gitu. Serius. Aku kalau maksudnya orang miskin yang sombong, yang melarat pokoknya. Kenapa dia udah miskin bisa sombong? Coba Anda. Udah hitam, dekil, nakal. Coba Eta terangkanlah. Karena gue dulu begitu. Punya pengalaman itu. Pengalaman. Dulu miskin aja sombong gue mau gitu. Apalagi sekarang kaya. Halo pemirsa. Enggak. Amin. Just kidding ya. Yang penting kaya hati ya kita. Ya, kita boleh berbicara kaya gitu. Kita intinya ya, jadi manusia itu boleh miskin tapi kita tidak boleh miskin hati dan miskin harga diri. Anjay. Nah itu. Itu sering saya lontarkan keluar itu di dalam mulut saya. Karena apa? Kebanyakan orang itu tidak menyadarkan diri. Ya. Apa itu harga diri? Apa itu yang namanya uang dan apa itu yang namanya hati itu. Tidak ada perbedaan, sehingga kadang hanya karena uang bisa menjual harga diri. Karena apa? Harga diri itu lebih mahal dari segalanya. Rata-rata yang jadi ayam kampus, yang open BO, yang bla 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 itu orang punya loh. Ya, rata-rata. Itu. Nah, ya? Bingung sih. Ini kan survei Google. Survei Google. Ya masuk akal sih karena pergaulan yang royal dan bla 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 lah. Tapi ya hina aja sih menurutku kalau kita punya banyak duit tapi jadi beban keluarga gitu. Yang nikmat senang itu bukannya kita nyari duit terus jadi bangga gitu keluarga gitu ya. Ya meskipun sekecil apapun yang kita raih gitu. Iya benar. Soalnya kan aku aja waktu ayah pernah kaya ya, karena tadi juga kan Mr. Do udah jelasin kan, ayah punya pabrik dan sebagainya gitu. Nggak ada yang enak disombongin gitu. Ya, kalau hasil dari instan gitu. Kalau hasil berjuang terus sombongin pengen beli mahkota aja. Makanya tadi saya baru bahas, karena di saat kita di atas tidak selalunya di atas. Akan ada waktunya kita di bawah. Karena apa? Bumi roda ini berputar. Maka saya sering giliran maka saya sering ngomong, jangan pernah meremehkan orang susah yang sekarang kita lihat. Karena apa? Kita belum tahu nasib dia besoknya kenapa, bagaimana ya. Nasib ayam boleh kau tahu besok ditangkap, digerek mati. Tapi nasib orang lain kamu nggak tahu, besok dia bisa langsung mendadak jadi kaya. Masuk. Itulah gitu. Pengalaman saya juga pernah digituin. Pernah ya dulu saya. Ya intinya pengalaman saya dulu ya. Baru tiba di Korea seperti itu, saya dipandang sebelah mata. Karena apa? Dikiranya saya sama dengan mereka. Tapi mereka tuh nggak tahu saya datang ke Koreanya itu intinya apa. Dan keinginan saya apa. Saya punya misi apa di Korea gitu loh. Dia nggak tahu. Jadi datang-datang dia lihat kita anak baru nih, rata-rata banyak kayak gitu. Saya kadang sering ngomong, bagi yang senior ya, tolonglah jangan memandang orang baru.
Seharusnya kita merangkul, dia anak baru datang. Kita seperti keluarga. Kalau udah, apalagi kita udah bersama ya kerja barengnya. Jangan merasa dia tuh baru anak baru, junior, kita senior. Nah, saya paling nggak ngerti kayak gini nih. Ini kan udah 20 orang nih yang ngelamar kerja di saya. Karena biasa open info. Oke. Lokar. Nah, di sana mereka itu kabur karena senior loh. Makanya 19 dari 20 orang itu kaburnya ya diatur, dikuasai, di bawah kendali gitu. Saya kemarin saya baru ngantar satu tamu saya ya. Kasian loh, datang baru 1 minggu loh. 1 minggu itu ya, dia anak resmi. Dia kerja di pabrik nih, masuk kerja langsung. 1 minggu dia minta pulang, minta dipindahin dari perusahaan dia, tapi karena dia masih baru perusahaannya nggak izinin. Jadi dia punya hati tuh bimbang. Mau lanjut apa mau pulang? Kalau lanjut dia makan hati. Karena apa? Karena seniornya, sesama orang Indo. Nah, kalau dia nggak lanjut, dia harus memilih jalan untuk pulang. Akhirnya dia memilih jalannya untuk pulang. Lah, baru seminggu udah Iya. habisin duit Nah, banyak. saya tanya, loh, sampean kenapa bisa pulang? Apa karena nggak betah? Bukan nggak betah, Mbak, katanya. Saya nggak kuat dengan senior saya. Coba bayangin, mana hati Anda gitu loh. Anda sebelum jadi, saya memberikan satu pertanyaan. Anda sebelum jadi senior, Anda pasti pernah jadi junior. Pernah, bener kan? Makanya kasian kan orang seperti itu sudah menunggu lama bertahun-tahun harap bisa datang di sini bekerja, sehingga dia sudah datang tapi ketemu teman seperti itu, akhirnya dia harus mengambil jalan untuk pulang. Akhirnya kita ngantar dia pulang karena dia beli tiket di kita juga ya. Jadi kita semuanya yang aturin. Gue ada yang pengen gue sampein untuk senior ya. Semoga nonton banget gitu. Kontol, dengerin. Gue tahu perjuangan lu keras banget ya untuk di titik ini gitu, sehingga kau bisa seenaknya sama junior gitu. Mau update gimana pun itu emang bawahan lu gitu. Tapi dengerin nih, kenapa kau menguasai kayak gitu? Ada definisinya kayak gini nih. Kita itu kenapa ngerendahin junior? Karena junior banyak yang nggak tahu gitu daripada senior. Dia bukan bodoh. Iya, dia bukan bodoh. Nah, dia terus dia itu karena emang gimana ya, senior itu kadang malas ngejelasin gitu apa-apa, jadi bentak, jadi bentak aja, disuruh-suruh. Senior kan tahu banget gitu. Korea itu apa, kimchi itu gimana rasanya gitu. Benar. Kan junior kan nggak tahu rasa kimchi apa gitu, nggak tahu gitu asamnya garam seperti apa ya. Benar. Asinnya gitu. Nah senior itu udah tahu banyak gitu. Kalau bisa mah gitu kasih tahu dikit-dikit gitu, rasa garam, rasa kimchi dan rasa berbagainya gitu. Jangan langsung dibentak kau bodoh gitu loh. Kau di bawahku, semuanya ada semuanya di bawah kendali senior, jangan kayak gitu loh. Apa ya, emang gimana ngejelasinnya ya, nggak ada yang paling senior selain Allah lah, pokoknya udah taruh benar. Gitu aja ya. Kita mau menguasai junior pun apa nikmatnya gitu. Orang benar. Ujung-ujungnya kita kehilangan, maksudnya kan pada nggak betah terus kabur ditinggalin senior kan. Kalau nggak ada junior terus senior jadi apa gitu, hilang lah pangkat seniornya gitu loh. Maksudku ya ayo gitu kan, aku saling merangkul kita gitu. Terus saring aja gitu kalau ngomong sama junior yang emang bego gitu. Aku terus terang banyak yang awam gitu untuk junior, yang aku kasih tahu, yang harusnya aku kasih tahu ABC harus sampai OPQR STU. Ngerti kan? Saya gitu. Juga begitu awalnya. Baru saya juga pengalaman. Makanya saya bisa dengar dia ngomong seperti itu, rasa kasihan dan dalam hati saya itu benar-benar saya merasa tersentuh banget. Aduh, kasihan banget ini. Kenapa? Saya merasa emosi. Saya juga pernah ngerasain digituin. Tapi karena mentalku lebih kuat dari dia. Iya. Mentalku nggak semua orang mentalnya seperti itu loh. Pokoknya dengerin aja ya. Sekontol apapun senior zaman sekarang ya, please hargain dulu, dengerin dulu gitu. Rasain dulu gimana rasanya di posisi junior gitu loh. Aku itu
pertamanya aku biasa aja loh. Pas ada yang ngelamar datang gitu kan, gue nggak enak sama junior, gue nggak enak sama senior katanya, gue kabur. Lebay banget. Asalnya gue bilang kayak gitu, lu receh, mental apa, PM gitu, mental tape, mental tape lu katanya. Gue bilangin kan, sini nih gue kasih tahu tip mental baja gitu kan. Ya orang kan beda kehidupannya, beda peraturan, beda perasaan gitu. Oke, aku pahamin itu. Nah, yang kedua kalinya ada lagi yang kayak gitu kasusnya. Senior, mas saya harus sembunyi-sembunyi katanya, jangan sampai ketahuan senior. Aku kan bilangnya parah itu. Mana seniornya, buy one gitu kan. Aku langsung aja duel aja. Nggak tahu sih, nggak ada senior Vietnam lah. Ini bukan mencakup senior Indonesia juga ya, semuanya ya. Cuman saya mewanti-wanti gitu. Ketidaktahuan itu adalah anugerah gitu guys. Jadi jangan anggap orang bodoh itu sangat tidak pantas berada di sekeliling kalian gitu. Karena junior ya jelas awam, jelas payah gitu, jelas lemah gitu. Menurut saya sih begini ya, kita letak dimanapun kita pasti berawal dari dasar. Nah di saat kita sudah tinggi, kita harus mengingat yang di bawah. Bagaimana kita dulu mencapai kesuksesan kita. Di saat kita melihat orang yang seperti kita yang dari awal, nah kita disitulah harusnya kita merasa harus membantu, karena dulu kita mungkin nggak dibantu juga seperti itu. Maka dari pengalaman, belajar dari pengalaman. Jadi jangan ospek gitu, jangan balas dendam gitu, jangan bikin karma sama junior gitu. Soalnya yang kehilangan siapa? Senior kehilangan tahta loh kalau nggak ada junior. Makanya di mana-mana ada senior karena ya ada junior gitu loh. Kalau nggak ada junior siapa yang jadi senior? Senior semua aja kan. Ya kita kadang mikir seperti itu, kenapa harus seperti itu gitu loh. Masih nggak masuk akal sih untuk sampai saat ini, karena ya masih udah menjadi misteri. Emang sih enak sih dipucuk ya, orang banyak anak buah ya nikmat sih. Cuman kalau kehilangan anak buah ya nggak nikmat kan. Jadi pertahanin aja juniornya gitu. Udah. Saya masih ngomong sama pegang omongan gua. Saya masih ngomong kata sama Mas itu, saya bilang, Mas, ya karena saya nggak tahu aturan dari pabriknya dia ya. Saya bilang pindah aja Mas. Pabrik kan banyak di Korea ya. Kasih saya. Iya, sini saya cariin. Lowongan saya bilang ada, saya bilang. Yang ada Kisuksa ada di saya. Lah, kalau dia keluar dari pabrik itu dan pergi ke tempat lain, itu sudah jatuhnya dia full bob. Makanya dia nggak mau. Dia balik lagi ya, nunggu lagi. Makanya dia memilih untuk pulang. Akhirnya dia pulang, benar-benar pulang. Kasian banget, udah anak badannya kecil. Iya, masalahnya. Saya bilang sini Mas, kasih tahu pabriknya siapa orangnya. Saya bilang kasih tahu pabrik mana. Saya bakal cari, saya bilang. Tapi kan orangnya udah takut duluan sama si senior itu. Dia ada videonya, ada sisi anak itu ada video. Nanti saya bakal kasih Mbak. Mungkin dia tunggu pulang ke Indo baru dikirimin. Tapi ya kalau udah di Indo orangnya mau gimana? Kita mau cari dia lagi kan gitu kan. Yang si intinya sudah pulang gitu loh. Tetapi kan tidak harus sampai segitu. Apalagi sesama suku ya. Itu yang saya heran tuh sesama suku. Oke. Ya, harusnya merangkul seperti saudara. Kenapa harus seperti itu gitu loh. Saya baru kali ini menekan pelaku gitu. Biasanya korban itu saya salahkan juga gitu. Saya tekan juga gitu. Kenapa junior bisa selemah itu, dan faktornya apakah dia terlalu manja dan bla bla, kan kita nggak bisa nih bersudut pandang dalam satu kebenaran itu. Soalnya tiap kebenaran kan beda versi, beda porsi gitu. Nah, maksud saya yang keterlaluannya ini bukan 1-2 yang pulang berujung kabur dan ketakutan gitu. Orang sampai bayar taksi 500.000 won. Ya, dari Jindo ke Daegu, dari Pohang ke Daegu, dari bla bla bla. Mas, sayang duitnya gitu kan. Kasih ke aku jemput ke sana gitu kan. Aku pengennya ngomong kayak gitu. Karena dia keburu ketakutan, jadi sembunyi-sembunyi. Kamu bercerita tentang masalah ketakutan. Saya punya temen loh, satu loh. Itu dibacok pakai pisau loh. Ini dengkulnya ini sampai masuk rumah sakit. Bayangin.
Saya lihat dia punya di sharing di Facebook itu tuh, ya itu sama aja. Senior juga. Seniornya dibacok pakai pisau hanya gara-gara cekcok mulut, kan nggak pantas banget gitu loh. Berkuasa boleh gitu, tapi jangan menguasai semuanya gitu. Kasian banget sumpah. Ya oke sih punya anak buah, bangga sih di Korea sih. Siapa sih yang nggak pengen gitu punya bawahan gitu. Terus kita berada di atas kendali itu kan. Cuman yang gue pikirin itu untuk sekarang ya, untuk junior ya semangat aja gitu. Soalnya watak senior itu udah nggak bisa berubah. Mau diutak-atik gitu, mau diakalin berbagai cara gitu. Itu udah hasil karma, udah hukum alam gitu. Iya. Dari sononya seperti Buat itu. saya sih ya cuman satu kata aja ya untuk pesan untuk junior yang kerja di Korea ya. Bagaimanapun Anda sampai di Korea, Anda harus kuatkan mental sebelum berangkat. Itu intinya. Apapun yang kamu ketemuin, sudah jelas ya di lingkungan kerja kita kadang dapat kerjaan enak, Rewel partnernya. Dapat kerjaan berat, aman partnernya. Ya benar kayak gitu. Nah biasanya sering berbalikan ya kayak gitu ya. Jadi pertama yang saya mau pesan itu ya kita harus kuatkan mental. Jangan mau dibentak aja. Kita ingat posisi kita cukup patokannya kita kayak gini loh. Apa tujuanmu ke Korea? Mencari uang, bukan mencari masalah. Dia nggak apa-apa, disuruh kita kerja lebih nggak apa-apa. Saya dulu pengalaman seperti itu. Saya masa seorang wanita, seorang cewek disuruh-suruh sama cowok senior aku. Kamu pergi sana seduhin kopi buat aku, padahal jam kerja. Saya seduhin, gak apa-apa, gak ada ruginya. Saya ngerjain kok. Saya kayak babung, gak apa-apa. Saya percaya suatu hari saya bakal lebih sukses dari Anda. Ya udah. Benar kan? Itu balas dendam terbaik gitu dengan melakukan hal yang lebih baik gitu. Jadi kita harus tuh lebih kuat ya. Kita harus lebih kuat nih. Gak apa-apa saya begitu. Karena saya membutuhkan pekerjaan itu gitu. Gini aja nih. Kita kan balik lagi ke niat gitu. Ke Korea buat apa? Kerja. Ya konsekuensi bekerja ya seperti itu. Harga diri cowok adalah pekerjaannya itu sendiri gitu. Apalagi ini cewek aja bangkit kok, masa junior nggak bisa. Dia langsung lari loh, nggak merangkak dulu kan. Kau yang junior lari aja udah, mau jatuh bangun banyak lubang, petir, hujan, angin, ya udah sih. Orang semua kita pernah kehujanan kan? Iya, benar. Ya kan? Semua orang kan pernah terluka kan? Masa sih masih takut terluka lagi gitu, masih takut basah lagi karena kehujanan. Iya gitu. Anjay, ngeri ya. Iya, terlalu banyak sih saya lihat. Terlalu banyak melihat masalah dan kasus-kasus anak-anak yang ya seperti inilah. Cuman rasa kasihan aja. Karena apa? Dia hanya kurang mental saja sebenarnya. Senior sih segalak-galaknya gak bakal dimakan. Pala kita hilang sebelah gak bakal. Saya bilang sebelum dia sebelum dia main tangan, kita masih aman-aman saja. Tapi gitu. Sih yang tertekannya itu karena sering batinnya ya. Terus mungkin yang tertekan dia ngerasa nggak kuat, ya itu karena mentalnya kurang. Dan target senior itu bukan amat sangat benci junior, itu karena dia itu melampiaskan memanfaatin pekerjaan gitu, memanfaatin si junior untuk kerja lebih banyak, jadi dia bisa lebih nyantai. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Ya terus stres juga, emang kelamaan di Korea banyak yang nggak waras gitu. Jadi ya maklumin aja gitu. Intinya yang ngalah waras aja udah. Yang waras ngalah gitu. Gitu sih kurang lebih. Jadi yang waras harus mengalah untuk yang tidak waras gitu. Pokoknya yang orang yang tiap ngalah Nah, nggak itu. bisa cerna. Orang yang tiap ngalah itu yang paling waras gitu. Ya, makanya kan sudah jadi pepatah kata orang ya, kamu yang waras jangan ikutin yang nggak waras, bener nggak? Nah gitu. Begitu. Intinya yang waras ngalah udah. Jadi benar. yang nggak ngalah itu nggak waras itu.
Enak banget ya ngomongin orang. Aduh, iya semangat kali kau ya kalau Iya. ngomongin gitu ya. Soalnya emang udah susah waras sih untuk di zaman Iya. untuk di keadaan Karena yang kenapa dia bisa tidak waras? Karena mungkin ya dia kurang waras. kurang waras bukan karena apa? Ya kerja mulu. Jadi Iya nggak ada holiday, nggak ada shopping. nggak ada kemana-mana. Jadi jauh mainnya juga kurang jauh. Makanya jadi depresi, stres. Jadi pelampiasannya ke orang. Iya sih. Ya jadi yang junior juga pelampiasannya apa aja, ada coli, nonton bokep, masaji, norebang, bebas sih. Jadi jangan sampai kita itu di penjara tanpa kebebasan gitu aja. Entahlah, ini amal-amalan yang sangat jelek. Pokoknya apapun gitu, tekanan pasti ada hiburan gitu, ngerti gak sih? Iya. Nggak semua kerja di laut itu 2 tahun, tahu yang long land itu kapal yang cuman 2 tahun sekali ke darat. Itu Wow, mandi, amazing. berak apapun di pesawat loh. Orang itu aja masih bisa tersenyum kok. Kita yang masih di darat gitu, masih banyak kok yang di bawah tanah, ada tanah gitu nggak sih? Yang di bawah kita lebih chaos gitu daripada kita kan masih banyak. Maksudku giliran lah gitu. Mungkin Iya. kita ada di fase chaos dulu gitu. Iya. Untuk ya giliran ke roda yang di atas itu kata Cici kan gitu. Iya benar-benar. Ya lagian di atas juga banyak angin, badai tadi ya. Semakin tinggi semakin nggak nyaman loh. Iya. Serius, jangan mikir Cici susah tidur loh. Cici waktu miskin tidurnya nyenyak. Iya. Udah kaya malah susah tidur, bingung. Saya sekarang bertanya kenapa saya ngerasa saya semakin hari semakin tidurnya berkurang. Karena apa? Nih, begini. Bangun tidur kita kerja. Mikirin bisnis, harus bagaimana, sudah jam tidurnya kita malam, kita mau tidur ini nih, mau tidur ya. Otak masih jalan. Gimana mau mikir, begini mau tidur gimana coba? Itu otak tuh jalan terus sehingga kita kadang tertidur pun tanpa sadar. Tidurnya tertidur sendiri gitu Iya, loh. kayak mata merem gitu, tapi otaknya badan masak, jalan. nyuci baju. Ya kadang gitu sih. Ya emang kata bahasa Koreanya sih yang aku petik gitu dari tiap orang ya sesange gitu, siun iri opta gitu. Jadi di kehidupan itu emang tidak ada yang mudah juga gitu dan kalau kita menikmati kesulitan itu ya bisa jadi mudah gitu. Tapi pada dasarnya itu yang harus dinikmati itu bukan kemudahan tapi kesulitannya itu sendiri gitu. Kece. Maksudku. Nah, itulah. Iya. Emang nggak enak juga sih hidup mudah. Misalkan ya, Cici itu nggak kerja nggak ke Korea dari pertama lahir sampai bangun kita disediain duit 1 miliar. Mungkin 2-3 bulan bosen, Ya jelas. ya kan? Karena yang membuat kita bisa seperti ini karena apa ya? Karena mungkin dari ambisi kita nih. Kita ngerasa aduh lebih tantangannya lebih ada. Jadi lebih ada pertualangannya, lebih ada perjalanannya lagi gitu. Benar. Yang kita nikmatin itu selama kerja itu bukan gaji sebetulnya. Iya. Ya dari kerja nunggu makan jam istirahat terus nunggu pulang gitu yang kita nikmatin kan. Gajian malah pusing banyak cicilan. Cuman lewat doang. Iya, transit Masuk, doang gitu. transit doang dia Transit seperti doang. kita naik bus gitu loh. Ya kurang lebih seperti itulah. Masih banyak sih cerita-cerita ini dari tadi inti mulu dan pembukaan ya. Gitu sih. Kalau pengalaman Anda ya sulit sekali karena dari tadi yang isinya batu, garam, badai ya, pokoknya seputar itulah manusia laknat. Nah, kalau Anda tidak penasaran karena saya selama bertanya ini siapa gitu, enggak ya? Maksudnya? Bodo amat gitu ya. Iya, bodo amat. Ya elah. Oke sih, saya cuman manusia biasa, anjay. Tapi yang memanusiakan manusia gitu. Cuman kalau ada yang jadi malaikat saya sungkem biasa ya. Kalau ada manusia yang jadi binatang saya piara gitu. Saya prinsipnya kenal harus gitu.
kita nggak boleh gitu punya batasan untuk mengenal orang gitu kan. Jadi kita lihatlah, pokoknya daripada kita harus mengalami seperti Cici, nggak ada enaknya. Ya udah, kita belajar dari Cicinya aja gitu loh guys.